Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kelapangan dada. Dan karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sampai saat ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, yang dimana jika kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Titi Nandasya Putri saat ini mengampu pendidikan di program studi perbankan syariah dari Universitas Ahmad Dahlan. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat atau tugas dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah ilmu dakwah. Baik teman-teman dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan sharing kepada kita semua tentang atau mengenai apa tujuan kita hidup di dunia. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Baiklah, untuk tindakan awal, ada baiknya kita mengetahui apa itu tujuan. Secara umum, tujuan itu didefinisikan adalah sebuah sasaran atau gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan tujuan hidup manusia dalam atau pandangan Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari inti sari tanah yang kemudian dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh, yang dimana nutfah ini kemudian dijadikan darah beku lalu dijadikan mudghah yang kemudian dijadikan tulang. Tulang ini yang kemudian dibalut dengan daging dan kemudian dijadikan makhluk atau terjadinya manusia seperti kita saat ini. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu atau bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga memiliki tujuan hidupnya masing-masing, bukan? Jadi setelah kita dilahirkan ke dunia ini, kita memiliki tujuan hidup atau tujuan hidup manusia ini menurut Islam terturut atau tercantum dalam Al-Quran tersendiri, yang juga turut menerangkan bagaimana seorang muslim atau bagaimana seorang umat dalam melakukan atau menemukan tujuan hidupnya. Jadi teman-teman, kita semua tahu bahwa kita adalah seorang pengelana, kita seorang musafir, dan kita adalah seorang pejalan yang suatu ketika kita akan sampai kepada tujuan kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian akan sampai kepada tujuannya masing-masing. Sehingga muncul pertanyaan pada diri kita sendiri, untuk apa kita hidup di dunia ini? Ternyata dalam Al-Quran sudah jelas. Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sudah menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna, aku tidak menciptakan jin, wal insa dan manusia illa liya'budun,
dan melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi tidaklah Allah ciptakan kita kecuali untuk membuat semua kegiatan atau membuat semua kegiatan kita jadi ibadah dan menjadikan amal soleh bagi kita sendiri. Jadi jelas, ternyata hadirnya kita di dunia ini, diciptakannya kita di dunia ini, sampai kita berkehidupan di detik ini, tujuan pokoknya adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan ibadah itu? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Yang jadi pertanyaannya seperti itu. Bagaimana sih cara kita beribadah kepada Allah? Jadi, kita simple. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Cukup mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Sampelnya apa? Cukup gampang. Itu sudah familiar di kehidupan kita masing-masing. Kita sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Menghormati kedua orang tua. Contohnya lagi apa? Sedekah. Jadi teman-teman, sedekah ini tidak hanya sekedar uang atau harta, tapi kullu makrufi sodakoh, yang mana setiap kebaikan adalah sebuah sedekah. Jadi kalau kalau Anda atau teman-teman bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan kebaikan, itu juga termasuk sedekah. Makanya kalau lagi ada kerjaan atau kalau lagi tidak ada kerjaan, coba bapak-bapak, teman-teman atau ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak ada kerjaan, coba bantuin temannya. Bantuin teman yang lagi kesusahan. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan itu sebagai nilai sedekah. Tidak hanya itu, juga ada al-kalimatul thayyibah, yang dimana berkata yang baik adalah sedekah. Jadi apa yang kita katakan yang baik, seperti beristighfar, berzikir, itu juga termasuk sedekah. Sesimpel ini aja. Kalau tidak bisa dengan harta atau apapun sebagai macamnya, kita senyum aja itu udah termasuk sedekah. Cukup senyum aja udah termasuk sedekah. Contoh perbuatan baik seperti apa lagi? Tidak membuka aib seseorang. Karena apa? Karena sudah jelas. Di dalam hadis sudah dijelaskan, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Yang dimana barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka akan Allah tutup aibnya saat hari kiamat. Jadi kita kalau tahu teman kita punya aib, jangan disebarin. Apalagi seseorang itu sering terdapat kalau orang yang tiap dendam pasti langsung nyebarin keburukan orang tersebut, menyebarin keburukan orang lain. Jadi hati-hati, Allah sendiri akan membuka aib kamu saat hari kiamat nanti. Pasti Allah buka aib kamu. Jadi sudah jelas Allah akan membuka aib kamu. Ini yang lebih bahaya lagi. Nanti bisa jadi nih, kamu bisa lebih dibenci daripada orang yang kamu sebar aibnya, orang yang kamu sebar keburukannya. Selanjutnya apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh simpelnya aja gampang. Tidak berjudi, tidak berzina, karena jelas dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'an sabila. Yang dimana janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Contohnya lagi apa? Tidak meminum khamar. Kan sudah jelas. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Jadi kalau yang sudah haram ya dijauhkan. Contohnya lagi apa? Sesimpel kita menutup aurat saja, seperti itu. Banyak contoh lain-lainnya. Jadi di sini kesimpulannya apa?
Kesimpulannya, di sini tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala perbuatan kebaikan atau yang diperintahkannya dan menjauhi segala perbuatan keburukan atau kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala telah membimbing manusia kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepadanya dan mencari keriduannya. Al-Quran dalam hal ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui cara-cara di mana seseorang dapat mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan ini untuk menyenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi makna pada hidupnya. Alasan utama penciptaan kita adalah ibadah. Diciptakannya kita adalah ibadah. Kita harus memenuhi tujuan hidup kita ini dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan atau kelebihan bisa saya diambil. Jika ada terdapat kekurangan, pasti jelas itu sudah terdapat banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun kepada bapak, teman-teman, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.